Komunitas Kristen bertemu bersama. Ngopi aja. Ngopi, ngobrol pakai Injil. Lumina Gracia ada podcast. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Pure Talks, obrolan anak muda penuh makna. Komunitas Kristen bertemu bersama. Ngopi aja. Ngopi, ngobrol pakai Injil. Lumina Gracia ada podcast. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Pure Talks, obrolan anak muda penuh makna. Halo, shalom semuanya. Selamat hari Jumat. Kita kembali lagi TJIF. Gak kerasa udah mau weekend lagi gitu ya. Sebelumnya kita di sini mau bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi teman-teman bisa juga share ke teman-teman yang lain untuk kita di sini sama-sama menerima berkatnya. Oke. Untuk sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan ya Tuhan, kami bisa berkumpul di sini walaupun secara online, secara daring, tapi Tuhan yang mau tetap berkati kami untuk setiap dari kami. Kiranya firman-Mu tersampaikan bagi semua teman-teman yang mendengarkan ini ya Tuhan. Kau yang berkati mereka dimanapun mereka berada, berikanlah selalu mereka kesehatan, dan kiranya Kau pimpin kebaktian hari ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kebaktian ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak ada ketakutan dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada kegentaran, keraguan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu selalu indah pada waktunya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu,
nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami, Tuhan, hingga kami tak pernah ragu dalam kehidupan kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya, Tuhan, selama kami hidup. Haleluya.
percaya janji Tuhan, karena Kau yang berkuasa atas kami. Waktu Tuhan, itu pasti yang terbaik. Dan kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, puji Tuhan. Bersama saya Ivan Nababan, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak sama-sama kita untuk satu dalam doa terlebih dahulu. Kita minta agar tuntunan Tuhan, Roh Kudusnya mengurapi setiap kita untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami dan hidup kami, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini sesuai dengan tema kita, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul God's Plan versus My Plans. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, seringkali banyak orang percaya, anak-anak Tuhan, selalu berada di dua sisi. Yaitu sisi yang pertama, banyak anak Tuhan berpikir bahwa sebagai anak Tuhan, kita ini harus percaya sepenuhnya sehingga tidak merencanakan apapun dalam hidup kita. Sehingga
banyak istilah, salah satunya ada istilah yang mengatakan ya mengalir saja gitu. Dan tanpa perencanaan, menjalani hidup tanpa perencanaan dengan alasan bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Nah yang kedua, ada ekstrim yang kedua, ada anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa kita harus merencanakan segala sesuatunya sehingga melupakan yang namanya kehendak Tuhan. Nah pada hari ini kita akan belajar bagaimana supaya rencana kita itu bisa sejalan dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah mari kita sama-sama lihat firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. 3 pasal ini menjadi dasar firman Tuhan kita pada hari ini. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, ada seorang tokoh dunia yang berkata bahwa if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kita gagal untuk merencanakan sesuatu, maka kita juga sedang merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Nah artinya dalam hidup ini sebenarnya kita perlu untuk merencanakan. Hidup itu perlu direncanakan. Amsal 20 ayat yang ke-18 berkata, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Kata siasat itu artinya plan dalam bahasa Inggris, rencana. Jadi dalam hidup ini, dalam peperangan, dalam pergumulan hidup kita perlu merencanakan. Untuk apa? Supaya kita bisa memenangkan peperangan. Supaya kita bisa memenangkan kehidupan ini. Jadi hidup ini perlu direncanakan. Nah tetapi rencana kita seringkali bertentangan dengan rencana Tuhan. Atau rancangan kita, kehendak kita seringkali tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11, di situ diceritakan tentang satu kelompok orang yang membangun menara, namanya Menara Babel. Mereka sudah merencanakan sesuatu yang sangat besar. Mereka merencanakan sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan. Mereka sudah kerahkan segenap kekuatan dan potensi hidup mereka untuk membangun sebuah menara. Namun yang jadi masalah, apa yang mereka merencanakan itu, yang hendak mereka bangun, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga semua yang mereka sudah bangun, semua yang sudah mereka, kekuatan tenaga yang sudah mereka investasikan untuk planning mereka, tiba-tiba dihancurkan, dikacau balaukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena apa yang mereka rencanakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi sekalipun kita ini harus merencanakan hidup, bukan berarti kita bebas untuk merencanakan apa yang kita mau. Bukan berarti kita boleh merencanakan hidup kita ini sesuai dengan apa yang kita inginkan semau-maunya. Nah kembali lagi dalam kitab Yakobus tadi, pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai pasal yang ke-16, di situ kita akan lihat, pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-15, di situ kita akan melihat, minimal ada 4 poin Tuhan berikan sebagai batasan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya dalam merencanakan kehidupan ini. Dalam merencanakan masa depan kita. Saya percaya semua teman-teman mahasiswa dari Universitas Prasetya Mulia yang hari ini mendengarkan khotbah firman Tuhan ini, apakah kalian dari semester, dari tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3, saya percaya setiap kalian pasti memikirkan tentang planning ke depan. Orang yang nggak punya planning itu, yang nggak punya rencana, biasanya karena nggak punya tujuan hidup. Tapi kalau kita punya tujuan hidup, punya sasaran hidup, kita pasti merencanakan hidup kita. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana kita merencanakan sesuatu dalam hidup ini, atau membangun sebuah rencana dalam hidup kita, dan rencana kita ini tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang kita kerjakan, tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita habiskan, tidak sia-sia seperti orang Babel tadi.
segala sesuatu yang mereka bangun, segala sesuatu yang mereka rencanakan, potensi, segala hal yang mereka sudah investasikan untuk proyek hidup mereka, tiba-tiba dikacaukan oleh Tuhan hanya karena satu hal, rancangan mereka bertentangan dengan rencana Tuhan. Saya berdoa setiap kita yang mendengarkan hari ini, kita belajar bahwa kalau kita membangun sebuah rencana di luar kehendak Tuhan, suatu saat apa yang kita bangun itu akan bisa hancur dalam sekejap. Firman Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Jadi semua rancangan atau semua hidup manusia suatu saat akan mengalami sebuah titik namanya diuji. Apa yang menjadi dasar rumah itu dibangun? Apa yang menjadi dasar kehidupan itu dibangun? Nah, kembali lagi Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai ke-15 memberikan kita minimal 4 arahan. Sebagai orang percaya, bagaimana kita merencanakan kehidupan kita supaya kehidupan kita tidak bertentangan. Sesuai dengan judul kita, God's Plan versus My Plan. Harusnya bukan versus, harusnya tidak bertentangan, tapi harusnya rencana kita sama dengan rencananya Tuhan. Nah, itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Nah, apa batasannya atau bagaimana kita merencanakan masa depan kita agar masa depan kita atau kehidupan kita ini yang sedang kita bangun hari ini tidak bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-14 ya. Kalimat pertama berkata seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, jadi di ayat yang ke-13 dikatakan, tadi di ayat yang ke-13 dikatakan, jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, itu sebuah planning, itu sebuah rencana. Tapi itu sebuah perencanaan yang dibangun tanpa memperhatikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, sehingga di ayat yang ke-14 diberikan sebuah warning, firman Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Jadi kalau mau membuat sebuah perencanaan dalam hidup ini, perhatikan yang pertama adalah kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, sehingga ketika kita hendak merencanakan sesuatu pun, kalau kita merencanakan sesuatu yang tidak kita ketahui apa yang terjadi ke depannya, maka kita sedang merencanakan sesuatu yang tidak ada gambarannya akan jadi seperti apa. Apakah ini akan berhasil, apakah ini akan gagal, enggak ada gambarannya. Nah, jadi bagaimana kita supaya fakta atau firman Tuhan yang berkata bahwa kita sebagai manusia tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang terjadi besok ini, tidak membuat kita melanggar apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita lihat dulu dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Jadi Tuhan tahu tentang masa depan kita. Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui 5 langkah ke depan dalam hidup kita. 10 langkah ke depan. 1 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan. Tuhan sudah mengetahui. Salah satu dari karakter atau nama Tuhan yang sering kali diucapkan di dalam perjanjian baru adalah Tuhan itu menyebutkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Alfa itu artinya yang awal, Omega itu artinya abjad yang terakhir atau yang akhir. Artinya dia ini sudah ada sejak awalnya, tidak ada permulaannya. Dan dia ini tidak ada akhirnya, kekal sifatnya. Artinya Tuhan ini sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan, karena dia kekal, dan Tuhan juga sudah ada dan akan terus ada sampai selamanya. Sehingga kalau kita belajar firman Tuhan dan kita menggantungkan hidup kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan jaminan bahwa kita dapat mengerti masa depan kita ini berada di tangan yang tepat. Sekalipun hari ini kita tidak tahu tentang hari esok, Tuhan tahu tentang hari esok. Jadi poin yang pertama, karena firman Tuhan berkata kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, maka belajarlah yang pertama bertanya kepada Tuhan
sebelum merencanakan hidupmu. Karena Tuhan yang mengetahui tentang apa yang terjadi dalam hidup kita hari esok. Jadi harus belajar bertanya kepada Tuhan. Belajar melibatkan Tuhan. Belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan juga bukan Tuhan yang pasif. Tuhan adalah Tuhan yang membuka dirinya kepada setiap ciptaannya untuk berkomunikasi. Makanya di dalam perjanjian baru kita diajarkan lewat doa Bapa kami untuk memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Kita ini adalah anak-anak Allah. Artinya ini bicara hubungan, relationship. Dalam hubungan ada yang namanya komunikasi. Sehingga ketika kita hendak merencanakan sesuatu untuk masa depan kita, bertanyalah kepada Tuhan yang mengetahui rancangan apa yang terjadi dalam hidupmu. Jangan merencanakan hidup kita tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi hari esok. Nah, Tuhan punya minimal 2 cara untuk dia bisa menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Yang pertama, kalau orang bertanya misalnya, bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup kita? Ada 2 hal yang paling sederhana cara Tuhan yang berbicara. Yang pertama, Tuhan itu berbicara lewat firman-Nya. Bacalah Alkitab. Itu adalah suara Tuhan atau firman Tuhan yang sehari-hari saudara, teman-teman semuanya bisa membaca, bisa merenungkan, dan bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan berbicara mengenai suara Roh Kudus dalam hati kita. Nah, 2 hal ini basic. Bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus? Firman Tuhan berkata, kalau ada seorang anak meminta roti kepada bapaknya, tidak akan diberikan ular beracun. Kalau ada orang percaya minta Roh Kudus, maka Tuhan akan curahkan berikan Roh Kudusnya. Jadi kalau kita minta tuntunan Tuhan untuk hidup kita, jangan takut kalau kita berdoa sungguh-sungguh, membuka hati kita, dan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus untuk berbicara dalam hidup kita, maka Dia akan bersuara dalam hati kita. Dan kalau Roh Kudus sudah berbicara sesuai dengan firman Tuhan, jangan takut, itu suara Roh Kudus. Karena Tuhan tidak akan memberikan ular beracun kepada orang yang minta roti. Kalau kita minta tuntunan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun hidupmu. Jadi yang pertama, mintalah tuntunan Tuhan sebelum merencanakan sesuatu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Sementara Tuhan sudah ada sejak awal dan akan terus ada sampai kekekalan, dan Dia sudah mengetahui segala sesuatunya tentang hidup kita di masa depan kita. Jadi yang pertama, apa yang perlu kita lakukan ketika kita memulai untuk merancang atau membangun sebuah rencana dalam hidup kita, sehingga rencana kita tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, sebelum kita merencanakan hidup kita, belajarlah minta tuntunan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara dalam hidupmu dan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup setiap kita. Yang kedua, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tadi dikatakan di kalimat pertama, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Nah, ini yang kedua menarik. Firman Tuhan bertanya kepada kita, apakah arti hidupmu? Jadi kalau kita nggak tahu apa yang terjadi besok, apakah arti hidupmu? Jadi ternyata poin yang kedua ini penting. Waktu kita merencanakan sesuatu, kita harus mengerti apa arti hidup kita. Atau dalam bahasa Inggris disebutkan, for what is your life? Untuk apa kamu hidup? Kemana arah hidupmu? Kita nggak bisa merencanakan sesuatu yang kita nggak tahu arahnya akan pergi kemana. Kita hanya bisa membuat sebuah perencanaan dalam hidup kita kalau kita sudah tahu ini arahnya mau kemana hidup kita. Nah, firman Tuhan sekali lagi bertanya kepada kita, for what is your life? Apa tujuan hidup kita? Apakah arti hidupmu? Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi ternyata dalam di kerajaan sorga, firman Tuhan berkata, di dalam kitabmu, di dalam kitabnya Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Yaitu Mazmur 139 ayat yang ke-16. Jadi ternyata hari-hari hidup kita ini Tuhan sudah set semuanya. Tuhan sudah buat
perencanaan tentang hari-hari masa depan kita. Nah, makanya kita sebenarnya setiap orang sudah punya tujuan, direction hidupnya sudah ada harusnya. Ya, tujuan hidup kita ini sebenarnya Tuhan sudah tentukan sejak awal. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 139, di situ dalam satu pasal itu diceritakan, matamu atau mata Tuhan melihat kita selagi kita bakal anak, belum menjadi manusia, masih berupa embrio istilahnya, belum menjadi anak. Tuhan sudah melihat kita, bahkan dia menenun hidup kita. Sel-sel dalam tubuh kita ini Tuhan yang menggabungkan, Tuhan yang meng-create hidup kita. Sehingga dia mengetahui apa yang menjadi tujuan atau destiny hidup kita ini mau kemana. For what is your life? Hidupmu untuk apa? Mau kemana tujuannya? Mau ke surga atau mau ke neraka? Kalau kita mungkin ada yang berkata, oh saya yang penting hidup saya hanya untuk berhasil aja, untuk sukses. Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai 21, di situ diceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ada satu orang punya harta yang banyak, hasil pertaniannya berlimpah-limpah. Dia bangun sebuah lumbung untuk menampung hasil gandumnya yang sangat banyak itu. Dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, sekarang engkau beristirahatlah karena ada padamu makanan cukup untuk bertahun-tahun lamanya. Dan firman Tuhan berkata apa? Dia tidak tahu pada malam itu Tuhan akan mengambil jiwanya. Jadi kalau ada orang berkata, tujuan saya yang penting sukses. Sukses itu apa? Berhasil, tapi kalau kita kehilangan nyawa kita atau binasa, nggak ada gunanya. Jadi yang kedua, yang penting adalah for what is your life? Untuk apa kamu hidup? Apa tujuan hidupmu? Sehingga waktu kita sudah mengerti tujuan hidup kita ini mau kemana, kita akan bisa membangun sebuah rencana. Kalau misalnya ada orang yang tahu tujuannya, misalnya ada saudara, teman-teman misalnya dari Jakarta mau ke Bekasi, sudah tahu directionnya mau kemana, maka kita bisa merencanakan kendaraan yang kita pakai, ya baju yang akan kita kenakan, persiapan yang kita butuhkan, uang yang mau kita bawa. Kita sudah bisa planning karena kita sudah tahu mau ke Bekasi. Kalau kita mau ke Surabaya, beda lagi persiapannya karena tujuannya lebih jauh. Nah hidup itu juga seperti itu. Tujuannya mau kemana? Kalau tujuannya mau mendapatkan kehidupan yang kekal, persiapkanlah hidupmu dari sekarang. Bangunlah sebuah rencana bukan hanya untuk mengejar perkara-perkara lahiriah, perkara jasmani. Tapi kejarlah yang namanya kerajaan Allah. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi harus mengerti tujuannya ini mau kemana. Supaya persiapannya dan semua yang kita lakukan jelas sesuai dengan tujuan hidup kita. Hidup ini bukan hanya untuk sekedar berhasil di dunia. Ada kehidupan setelah kita nanti mengalami kematian. Cuman dua tujuannya. Saudara mau hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga, atau saudara mengalami kebinasaan, kematian yang kekal, mengalami penyiksaan di neraka. Cuman dua itu, nggak ada status quo, nggak ada abstain. Jadi hari ini tentukan, for what is your life? Apa tujuan hidupmu? Mau kemana hidupmu? Dari situ kita bisa menentukan apa yang menjadi prioritas, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita kejar yang paling utama. Kalau tujuan hidup kita bukan hanya berhasil di dunia, kejarlah perkara rohani, kejarlah kerajaan Allah, utamakanlah ibadah. Utamakanlah pencarianmu akan Tuhan. Bukan berarti masalah kuliah tidak penting, masalah yang lain tidak penting, tapi itu bukan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kalau orang tahu apa tujuan hidupnya mau kemana, dia tahu merencanakan hidupnya seperti apa. Dan dia tahu bagaimana dia untuk memprioritaskan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Jadi yang kedua, firman Tuhan berkata, apakah arti hidupmu? Atau kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for what is your life? Hidupmu itu untuk apa? Apakah hanya sekedar hidup di dunia dan mengalami kebinasaan? Atau engkau sedang merindukan sebuah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan? Yang ketiga dalam dalam Yakobus pasal yang keempat, masih ayat yang ke-14 dikatakan, di kalimat yang terakhir dikatakan seperti ini, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
ini cara atau batasan ketiga yang Tuhan ajarkan waktu kita ingin merencanakan hidup. Jadi kita harus mengerti sebuah fakta bahwa hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup itu cuma sebentar. Hidup itu nggak berlangsung lama. Sekarang masih usia mungkin para pendengar, teman-teman mahasiswa dari Universitas Prasetya Mulia ini mungkin ada usia 19 tahun yang tingkat 1. Mungkin ada yang usia 20 tahun, 21, 22. Ya. Mungkin merasa, oh aku masih muda, mumpung masih muda ya udahlah, puas-puasin dirilah. Usia itu akan berjalan terus. Dan waktu itu nggak pernah bisa kita balikan kalau sudah berlalu. Nah, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan bahwa untuk segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Atau dalam bahasa Inggris, there is a season. Bukan waktu biasa, tapi ada musim. Ada musim persiapan, ada musim kita untuk masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya, ada musim kita menuai apa yang kita tabur. Jadi hidup ini ada seasonnya, ada musimnya. Jadi nggak bisa kita hanya menjalani hidup kita ini semau-mau kita. Kita harus mengerti. Sehingga firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Karena hidup itu singkat. Hidup itu cuma sementara. Bumi ini bukan tempat kita tinggal selamanya. Cuma sementara. Sekejap. Bahkan seperti uap katanya. Kalau teman-teman misalnya masak air, kemudian airnya sudah mendidih, kemudian tutup pancinya dibuka, uap tiba-tiba keluar dari situ. Berapa detik sih kita bisa melihat uap itu keluar? Cuma sepersekian detik. Begitulah kehidupan kita di mata Tuhan, singkat. Nah yang jadi masalah banyak orang tidak mempersiapkan hidupnya dengan baik. Tidak menjalani hidupnya dengan baik. Sehingga setelah hidupnya berlalu sekian waktu, yang muncul hanya penyesalan. Kenapa saya nggak mempersiapkan hidup saya dari dulu? Kenapa saya nggak kejar perkara rohani dari dulu? Kenapa saya bertobat sekarang? Kenapa dulu saya sia-siakan hidup saya? Jadi dari sekarang kita harus belajar. Mumpung masih muda bukan berarti mumpung masih muda kita bebas maunya. Justru mumpung masih muda kejar Tuhan segenap hati. Cari Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan berkata, kejarlah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena hidup itu singkat. Kita nggak akan tahu. Ada orang mungkin yang tiba-tiba dipanggil Tuhan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak pernah tahu usia kita mau berapa. Bahkan kalaupun kita dipanggil Tuhan nanti sampai usia kita sudah tua, kita nggak tahu kapan kita masih bisa lagi kejar Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi firman Tuhan berkata, selagi masih ada waktu untuk kita bertobat, selagi masih disebut hari ini, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kejarlah Tuhan, karena waktu akan berjalan begitu cepat. Dan kita nggak akan pernah bisa mengembalikan waktu-waktu kita yang sudah hilang di belakang. Jadi hari ini, kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bisa hidup dan menjalani hari-hari kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bangunlah hidupmu untuk perkara-perkara yang kekal. Lakukanlah segala sesuatu dalam hidupmu, bukan hanya untuk kehidupan selama di dunia ini. Karena kita hanya sementara di dunia ini. Nah, yang terakhir, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi tadi 3 itu menjadi warning, peringatan untuk kita sebelum kita merencanakan kehidupan. Tadi yang pertama dikatakan bahwa kita harus perhatikan bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Sehingga kita perlu tuntunan Tuhan. Yang kedua, bahwa apakah arti hidupmu? Kata firman Tuhan. For what is your life? Kita harus punya tujuan hidup yang benar, sehingga kita bisa merencanakan kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup kita ini seperti uap sebentar saja. Karena itu jangan hanya pikirkan perkara-perkara yang sifatnya sementara. Kejarlah perkara-perkara yang kekal. Yang terakhir, kata firman Tuhan, di kitab Yakobus 4 ayat ke-15, jika
sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ada satu kalimat yang luar biasa mengatakan, jika Tuhan menghendakinya. Jadi kalau rencana sudah dibangun, rancangan sudah ada, ya, dan sudah sesuai dengan ayat yang ke-14 tadi semuanya, ada satu yang penting juga. Harus mengerti yang namanya rencana kita itu tidak boleh melampaui rencana Tuhan. Harus siap mengalami intervensi dari Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi berkata, jika Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jadi kehendak Tuhan itu harus lebih utama daripada rencana hidup kita. Kalau kita sudah merencanakan sesuatu yang baik, kalau kita sudah punya rencana yang hebat dalam hidup kita, kalau sudah kita punya planning yang matang, yang mapan untuk hidup kita di masa depan, tiba-tiba Roh Kudus berbicara, dan Tuhan intervensi dengan sebuah peristiwa kah, atau Tuhan berbicara lewat firman-Nya kah, atau lewat Roh Kudus-Nya kah, atau lewat hamba Tuhan, atau lewat apapun, kita harus mengerti bahwa rencana kita ini harus siap tunduk di bawah rencana Tuhan. Harus mengerti bahwa segala sesuatunya itu harus ada kata kuncinya. Jika Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan gak kehendaki, ya buat apa? Gak ada gunanya. Jadi yang keempat adalah bahwa setelah kita merencanakan segala sesuatunya dalam hidup kita, kita harus mengerti bahwa yang paling utama dalam hidup ini adalah rencana Tuhan. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rancanganmu. Jadi semua rencana kita harus kita perhadapkan kepada Tuhan dan kita tundukkan kepada rencana Tuhan. Yang terakhir saya mau berikan sebuah cerita Alkitab atau kisah seorang tokoh Alkitab secara singkat yang bernama Musa. Ya, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai 25. Di sana dikatakan tentang Musa, ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi Musa ini orang pintar, dia sekolah tinggi, karena dia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di Mesir, anak dari penguasa Mesir. Kalau sekarang mungkin dia udah di sekolah, di kampus yang terbaik, dipersiapkan oleh orang tuanya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Nah ini Musa dalam hatinya sudah tahu pasti ada sebuah panggilan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah ketika dia mengerti tentang tujuan hidup, dia mengerti tentang apa arti hidupnya, dia mulai merencanakan bagaimana caranya supaya aku mendapatkan simpati dari orang-orang Israel. Kemudian dia mulai memikirkan bagaimana apa yang aku harus buat. Dan dia mendapatkan sebuah ide, aku harus buat kebaikan. Sesuatu yang menarik simpati orang-orang Israel. Dia mulai merencanakan hidupnya. Dia orang pintar. Dia mengerti teknik komunikasi pasti. Dia mengerti cara bagaimana membuat orang-orang itu terpengaruh dengan perbuatannya dia. Sehingga ketika dia melihat ada salah satu orang Mesir, orang Israel dianiaya oleh orang Mesir. Oh dia langsung berpikir, ini waktu yang tepat untuk aku menolong orang Israel supaya menarik simpati orang-orang Israel. Pencitraan istilahnya kalau sekarang. Ya kan? Dia tolonglah orang Israel ini, dibunuhlah orang Mesir. Dan firman Tuhan berkata, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti. Dia pikir ini adalah rencana the best, rencana terbaik untuk dia bisa mendapatkan atau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan firman Tuhan berkata, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Kalimat terakhir berkata apa? Tetapi mereka tidak mengerti. Dan setelah peristiwa ini, Musa menghabiskan 40 tahun berikut dalam hidupnya. Berada di padang gurun, tidak dikenal oleh siapapun.
dan menjadi orang yang dikejar-kejar oleh penguasa Mesir pada waktu itu. Kenapa? Karena dia tidak membangun hidupnya, tidak merencanakan hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Saya berdoa pada hari ini setiap kita, bangunlah hidupmu sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita. Kita butuh untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan sampai rencana kita itu bertentangan dengan rencana Tuhan, karena fatal akibatnya. Kita bisa mengalami kekacauan seperti orang Babel, atau kita akan mengalami kebuntuan seperti Musa, di mana dia harus menerima atau menuai buah dari perencanaan manusia, pikiran manusianya yang bertentangan dengan pikiran Tuhan. Saya berdoa setiap kita sejak sekarang, kejarlah Tuhan. Cari tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Cari tahu untuk apa kamu hidup di dunia ini, apa yang kamu kejar. Kemudian setelah itu belajarlah kita untuk kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita bertanya kepada Tuhan, kemudian kita kejar perkara-perkara yang ilahi, yang rohani dalam hidup kita, melampaui perkara-perkara yang ada di dunia ini. Karena hidup itu cuma sementara. Kita di dunia ini hanya sebentar aja. Seperti uap yang hanya sebentar saja kemudian hilang. Di dalam 1 Petrus dikatakan hidup manusia seperti rumput kering. Kemuliaannya seperti bunga rumput, mekar sebentar saja, namun setelah itu langsung gugur. Jangan sampai kita menyesal di akhir hidup kita atau menyesal di waktu-waktu yang akan datang karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan atau bergantung kepada Tuhan dalam perencanaan dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan buat setiap kita. Sekali lagi, mari jadi anak-anak muda dari sekarang, kita utamakan Tuhan. Jangan sampai rencana Tuhan bertolak belakang dengan rencana hidup kita. Sebelum merencanakan sesuatu, kejar Tuhan dulu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan dulu. Kejarlah perkara-perkara rohani. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan tundukkanlah rencana kita yang ada hari ini di bawah rencana Kristus, di bawah rencana Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana teman-teman firman Tuhan ya? Pastinya menjadi berkat untuk kita semua ya, amin. Oke, next kita akan masuk ke persembahan. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung transfer ke QR yang ada di sebelah sini dan juga rekeningnya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau transfer, contohnya 10.000, teman-teman kasih kode 01 di belakangnya. Jadi contohnya gini, 10.000 berarti kan 10.001 gitu. Oke. Mari teman-teman kita mengangkat pujian kita mengucap syukur karena hanya Ialah yang mempunyai kekuasaan atas bumi. Ialah yang dapat memecahkan segala perkara yang kita punya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya teman-teman. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi teman-teman, yang lebih semangat lagi ya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa menyertai setiap kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat sama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu pada hari ini, kiranya keluarganya, kesehatannya, dan kehidupannya selalu Engkau pimpin, sehingga ia dapat menjadi berkat dimanapun ia berada. Tuhan, dengan sepenuh hati kami telah memberikan persembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau berkati sehingga apapun dan berapapun yang telah kami beri dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, dapat dijadikan berkat untuk banyak orang Tuhan, dan dapat untuk menjadi pekerjaan-Mu Bapa. Engkau berkati setiap kami yang telah memberi dengan hati yang bersukacita dan selalu bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Rivel Andrea. Oh, gimana? Gue denger lo tuh koor ngopi 2020 ya? Nah, karena lo koor, lo pasti tahu dong kira-kira ngopi itu apa sih? Ngopi itu gimana sih? Boleh dong sharing-sharing dikit? Nah, jadi ngopi ini adalah wadah di mana kita orang Kristen di Prasmu bisa saling sharing, bisa saling belajar apa yang Tuhan mau sih sebenarnya. Kita bisa perdalam pengetahuan kita soal kitab lebih dalam. Tapi memang core utamanya adalah sharing sih, Son. Sharing ya semuanya. Bener. Nah, teman-teman kenalin, ini namanya Wilson, dia adalah core caring di Lumina Gracia tahun ini. Nah, tapi Wilson ini gak pernah absen sekalipun untuk ngopi setiap Pasti minggu ada ya? Pasti ada. Dan dia tuh orangnya sangat aktif untuk sharing, untuk tukar pikiran. Dan asik banget untuk tukar pikiran bareng-bareng. Nah, Son, gue pengen nanya ke lo. Menurut lo ngopi itu gimana sih? Nah, kalau tadi udah bilang nih, ngopi is all about sharing. Kita bisa share apa permasalahan kita yang kita alamin sekarang. Kita bisa share tentang pergumulan kita, masalah-masalah kita, dan emang kita bakal mendapatkan respon yang positif, yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, gue tuh kan sekarang juga lagi ada problem nih. Sekarang lagi corona, nggak boleh ketemu orang. Betul banget. Sedangkan gue orangnya ekstrovert. Problem banget tuh. Problem banget tuh. Nah, di sini gara-gara kita saling berkumpul terus tiap minggu, jadi tuh gue bisa ketemu kalian, gue bisa sharing, gue bisa cerita tentang apa yang gue alamin selama seminggu, gue bisa ceritain apapun yang gue rasain, gitu kan. Nah, setelah itu gue bisa mendapatkan respon yang positif banget, karena emang berbasis kekristenan, gitu kan. Oh iya teman-teman, kita banyak ngomong nih soal Kristenan. Jadi bagi teman-teman yang Katolik jangan ngerasa bahwa oh ini hanya untuk orang Kristen, karena kata-kata Kristen ini adalah kata-kata yang general banget, karena memang untuk Kristen Protestan ataupun Kristen Katolik. Benar. Dan terpecah hanya karena sejarah doang. Nah, jadi karena ini tuh komunitas yang positif banget, terus habis itu terbuka banget buat siapapun boleh ikut, dan juga buat kalian para mahasiswa baru angkatan 2020 kan belum punya komunitas yang tepat di Prasmo. Nah, ini boleh banget jadi komunitas yang positif buat kalian. Iya, betul. Jadi jangan lupa untuk ikut ngopi setiap hari Senin pukul 7 malam di Google Meet yang akan diinfoin lewat Instagram @luminagracia dan juga grup Lumina lainnya. Betul. So, see you. Wah, apa nih? Kayaknya udah mau mulai. Wow, I look so handsome today. Me, get back. Too close. Oke, mister. Sing mundur tuh kowe, udu kamerane. Ya. Ni hao, Pure Blood. Selamat datang di Pure Talk. Hah? Pure Talk itu apa? You itu the from tomorrow. We explain, discuss. Tell them, man. Yesterday kali, mister. Ya, yes. Itu maksud I. You gak usah sok smart. Tell them, man. Jadi Pure Talks kui itu live podcast. Topiknya kui ya cerita sehari-hari anak muda berdasarkan firman Gusti Allah. Iki kapan toh? Loh, Niman bilang jam 8.
Jam 8 aku masih ngantuk, nggak mau. It's night, kocak. Lah, iki orang-orang iso nonton langsung ya? Lah, kan you yang bilang live lah. Lah, maksudnya live ku itu apa toh? Aku ora mudeng. Loh. Lo orang dari tadi ngomong kagak paham. Kita semua ini udah masuk YouTube. Nah, jadi nimen Pure Club, jangan lupa nonton Pure Talk di YouTube Hari Rabu at 8 p.m. Dadah. Bye-bye. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita satukan iman kita mau berdoa, terima berkat Tuhan, supaya sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kita menerima penyertaan Tuhan. Mari satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, anugerah-Mu besar dalam hidup setiap kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan, tidak akan gugur dalam hidup kami. Semuanya akan bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dari mahasiswa Prasetya Mulia Tuhan yang mendengarkan khotbah firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang sudah mereka dengarkan hari ini Tuhan, termeterai dalam hati kami. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, jadi ibadah TJIF kita hari ini udah selesai. Kiranya semua yang sudah tersampaikan dan teman-teman sudah dengar, itu bisa menjadi berkat bagi kita semua, amin. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah Lumina Gracia TJIF ini setiap hari Jumat ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin sampai akhir ibadah kita hari ini. Bye-bye.